Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti di jembatan Sirotol Mustaqim kita memperoleh syafaat dari beliau sehingga bisa masuk surga sama-sama dengan beliau hendaknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mahasiswa agen perubahan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mata kuliah Bahasa Indonesia bersama Ibu Ernest Gustal, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di pertemuan ke-10 tentang membaca sumber ilmiah. Nah, tentu Ananda semuanya sudah paham apa itu yang namanya karya ilmiah, karena pada kesempatan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karya ilmiah itu sendiri, dan bahkan Ananda semua sudah mengerjakan latihan-latihan yang Ibu berikan supaya Ananda bisa menemukan hal-hal penting atau karakteristik dari karya ilmiah itu sendiri. Dan Ibu juga yakin Ananda semua sudah melihat bentuk fisik dari salah satu jenis karya ilmiah berupa skripsi yang notabene-nya akan Ananda selesaikan di akhir sarjana Ananda semua. Sungguh luar biasa sekali, bukan? Topik ini tentang karya ilmiah akan sangat bermanfaat sekali bagi Ananda semua untuk menyelesaikan tugas Ananda sebagai seorang sarjana. Nah, Ananda semua, pada kesempatan pertemuan yang ke-10 ini, kita masih akan membahas topik karya ilmiah, namun dalam sisi yang berbeda, yaitu bagaimana keterampilan kita dalam membaca sumber-sumber ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Kita akan belajar melalui PowerPoint dan juga modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi, sekarang kita akan membahas sedikit tentang keterampilan membaca sumber ilmiah. Keterampilan membaca sumber ilmiah ini tentu sangat penting sekali bagi kita, seorang mahasiswa yang akan selalu berhubungan dengan sumber-sumber ilmiah, dan hendaknya di dalam setiap mengerjakan tugas-tugas dan juga perintah dari para dosen, Ananda semua bisa menemukan sumber-sumber ilmiah sebagai referensi dari tugas-tugas Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini tentu sangat penting bagi Ananda untuk mengetahui bagaimana cara membaca sumber-sumber ilmiah. Sebelum kita mengetahuinya, marilah kita lihat terlebih dahulu apa itu yang namanya keterampilan membaca. Ananda semua, keterampilan membaca itu akrab sekali dengan kita. Semenjak SD kita sudah belajar untuk membaca. Mulai dari mengeja, sehingga kita sampai sekarang kita mungkin sudah banyak sekali sumber-sumber bacaan-bacaan, wacana, dan juga teks yang sudah kita baca. Namun, untuk keterampilan membaca itu sendiri, kita belum mengetahui secara implisit. Kita hanya menyimpulkan bahwa membaca itu ya membaca, ya melihat teks lalu kita baca. Nah, ini dia, Ibu akan jelaskan sedikit apa itu yang namanya keterampilan membaca. Kita lihat di sini, keterampilan membaca itu berhubungan dengan aktivitas yang kompleks.
Wah, aktivitas yang kompleks itu berarti aktivitas yang sudah melibatkan keterampilan-keterampilan yang lainnya juga, seperti halnya keterampilan menulis. Yang sebelumnya kita pelajari, keterampilan menulis itu adalah keterampilan tingkat tinggi. Nah, ternyata keterampilan membaca itu juga keterampilan yang kompleks. Karena keterampilan membaca dia melibatkan fisik dan juga mental dari orang yang membaca. Nah, apa saja bentuk fisik dan mental yang harus terlibat ketika kita melakukan keterampilan membaca? Kita lihat ada yang namanya aspek sensori. Apa itu aspek sensori? Sensori ini adalah berhubungan dengan mata. Mata adalah indera penglihatan kita semua. Jadi ketika mata kita menangkap simbol-simbol grafis itu berupa konsonan, huruf-huruf kata yang dirangkai menjadi sebuah kata. Nah, itu ketika mata kita menangkap simbol-simbol tersebut, simbol-simbol misalnya huruf konsonan, huruf vokal, itu digabungkan menjadi kata, misalnya me, ditambah M jadi mem. Nah, ini yang menangkap adalah indera penglihatan kita atau mata kita. Nah, di sana kita namanya kita sudah melibatkan aspek sensoritas atau indera penglihatan kita di dalam membaca. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang tidak bisa melibatkan aspek sensori di dalam membaca, itu akan berbeda. Namanya kalau tunanetra itu memanfaatkan simbol grafis yang berbeda lagi. Tidak sama dengan orang yang bisa atau mampu memanfaatkan indera penglihatannya seperti kita, ya. Untuk aspek yang kedua adalah aspek persepsi. Mungkin kata persepsi itu sudah sering sekali kita dengarkan. Persepsi itu misalnya kita gunakan dalam kalimat seperti ini. Menurut persepsi saya, keterampilan membaca adalah ini. Nah, persepsi itu adalah pendapat. Nah, benar ya, ini pendapat. Jadi, di dalam membaca ternyata kita juga bisa melibatkan aspek persepsi kita. Kenapa persepsi kita? Ternyata persepsi itu dapat terbuat dihasilkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Pengalaman kita pernah nih membaca kata membaca, itu akan membuat kita lebih gampang dalam memahami simbol dari kata ini. Karena kita sudah pernah mengejanya sebelumnya, karena kita sudah pernah membacanya sebelumnya. Jadi aspek pengalaman ini membuat kita berpendapat bahwa kata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 huruf ini adalah kata membaca. Nah, itu dia. Karena kita sudah pernah membaca, karena kita sudah pernah mengejanya, sehingga kita tahu, oh ini membaca nih. Secara tidak langsung, walaupun kita tidak mengejanya lagi seperti anak SD belajar membaca, kita tidak mengejanya, tapi karena kita sudah punya pengalaman, kita berpendapat bahwa ini adalah kata yang bermakna membaca. Nah, ini kesan yang kita dapatkan membaca ini langsung timbul di dalam pikiran kita. Ini adalah membaca itu melihat sebuah teks lalu memahami, itu membaca. Melihat, mengeja dan juga memahami teks tersebut, itulah yang namanya kata membaca. Nah, ini melibatkan kesan. Ini dia yang namanya aspek perception atau persepsi. Aspek yang ketiga adalah urutan. Nah, urutan itu adalah proses. Kalau urutan dari awal kita mau masak mie, apa yang kita masukkan terlebih dahulu, apakah mie-nya atau airnya. Nah, itu urutan ya. Urutan ini harus ada prosesnya. Proses itu biasanya tidak boleh berbolak-balik, harus dari awal sampai akhir. Itu yang namanya proses. Nah, di dalam aspek urutan untuk melibatkan fisik dan mental kita dalam keterampilan membaca, yaitu kita dapat mengatur gerakan mata kita mengikuti tulisan. Jika tulisannya huruf bahasa Indonesia seperti ini, kita akan otomatis menggerakkan mata kita
Indera penglihatan kita dari kiri ke kanan, ke bawah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Beda halnya jika kita melihat huruf Arab. Kita akan menggerakkan mata kita atau urutannya adalah dari kanan ke kiri. Jadi aspek urutan itu merupakan proses kita dalam memahami bacaan tersebut. Di sana terdapat proses karena kita sudah tahu ini adalah tulisan biasa, tulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya biasanya dari kiri ke kanan. Nah, kita udah tahu urutannya, jadi prosesnya kita langsung mengatur gerakan mata kita dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau kita tahu itu adalah huruf Arab, prosesnya atau urutannya kita harus membacanya dari kanan ke kiri. Nah, itu yang namanya urutan atau prosesnya cara kita mengatur gerakan mata kita. Karena kita tadi melibatkan indera penglihatan untuk membaca. Nah, untuk aspek berikutnya adalah aspek pengalaman. Pengalaman ini berfungsi ketika kita memberikan makna terhadap sebuah kata. Nah, yang namanya misalnya kita melihat kata aktivitas. Kita membaca nih, kita sudah gerakan, udah mengurut, kita gunakan aspek urutan dari kiri ke kanan. Ini ada sensori kita melihat ada kata A, K, T, I, VITAS, dan kita baca aktivitas. Lalu persepsi kita pernah memahami bahwa aktivitas itu adalah apa ya? Kegiatan. Nah, kegiatan dalam persepsi kita sudah ada, dalam pikiran kita tuh udah ada persepsi bahwa ini kata berhubungan dengan kegiatan. Jadi kegiatan. Jadi pengalaman kita di dalam memahami kata aktivitas pada bacaan kita sebelumnya itu akan memberikan makna, langsung memberikan makna terhadap kata yang kita baca. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada aspek berikutnya, yaitu aspek berpikir. Aspek berpikir yang kita ketahui itu adalah keunggulan kita sebagai manusia ya. Kita mempunyai yang namanya otak. Keunggulan kita dibandingkan makhluk hidup yang lainnya adalah kita punya otak. Sedangkan makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan juga hewan itu tidak diberikan karunia otak sama Allah. Dan alhamdulillah untuk keterampilan membaca ini kita juga harus memanfaatkan kelebihan kita ini, otak kita. Jadi berkemungkinan besar orang yang tidak bisa memanfaatkan otaknya atau menderita kelainan atau kesalahan-kesalahan di dalam otak itu dia akan kesulitan di dalam berpikir dan juga akhirnya tidak bisa membaca dan menerapkan keterampilan membaca ini gitu. Berikutnya aspek belajar. Aspek belajar ini yang namanya belajar ya. Belajar itu kita berhubungan dengan mengingat. Jadi kita ketika kita mengingat sesuatu, aktivitas ini kegiatan. Nah, apabila kita sudah mengetahui ini, kita sudah pernah belajar, kita mengingat bahwa aktivitas itu artinya adalah kegiatan, maka di dalam aspek belajar kita bisa menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terbaru, yaitu dengan kalimat berikutnya. Jadi di sini ada ini aktivitas kegiatan. Coba lihat kata berikutnya yang berhubungan yang diikuti oleh aktivitas yang kompleks. Nah, kita bisa menghubungkannya dengan kata-kata yang baru atau fakta-fakta yang baru kita temukan di dalam wacana atau teks tersebut. Nah, berikutnya aspek asosiasi. Aspek asosiasi ini adalah association, itu biasanya ada organisasi, ada keterlibatan di sana. Ternyata di sini aspek asosiasi ini berhubungan antara simbol dengan sistem yang dipakai. Bagaimana hubungannya? Misalnya kalau kita ketemu huruf-huruf seperti keterampilan. Nah, itu udah otomatis sistem yang kita gunakan untuk membacanya adalah sistem yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Namun, ketika kita menemukan kata SI, MP, LE, itu simbolnya itu sudah kita pahami dengan berpikir dan juga pengalaman yang pernah kita lakukan serta aspek sensoritas kita dan juga persepsi kita gunakan itu bukan bahasa Indonesia, sehingga simbol-simbol SI, MP, LE itu kita baca dengan sistem bahasa Inggris. Kita otomatis udah langsung membacanya dengan kata simple atau BY. Kata BY
itu di bahasa Indonesia nggak ada. Jadi simbol BY itu kita akan baca langsung dengan sistemnya bahasa Inggris, yaitu by. Seperti itu. Nah, ini aspek asosiasi. Asosiasi ini biasanya sudah dipahami bersama dan juga sudah diketahui bersama biasanya. Aspek afektif adalah aspek berikutnya yang harus kita libatkan ketika kita ingin menerapkan keterampilan membaca. Apa itu aspek afektif? Aspek afektif adalah bagaimana cara kita memusatkan perhatian terhadap bacaan. Lalu aspek afektif ini juga berhubungan dengan motivasi kita dan juga minat serta kegemaran kita terhadap bacaan tersebut. Biasanya orang yang memiliki motivasi yang bagus, motivasi yang tinggi untuk memahami sebuah bacaan, keterampilan membacanya itu akan lebih bagus gitu. Misalnya kalau Ananda diberikan modul, jika Ananda ingin sekali memahami tentang materi yang diberikan oleh dosen Ananda, tentu otomatis motivasi Ananda akan lebih tinggi, sehingga keterampilan membaca dengan melibatkan aspek-aspek yang sudah kita bahas tadi itu lebih bagus lagi. Nah, ini dia ternyata ada aspek motivasi di sini. Jadi Ananda, ternyata kita sebagai manusia ini harus selalu berhubungan dengan yang namanya motivasi. Jadi hati-hati dalam kita memanfaatkan motivasi di dalam hidup kita. Kita harus punya motivasi di dalam hidup. Kita harus punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Dalam semua hal kita harus melibatkan ternyata yang namanya motivasi. Baik Anda semua, kita akan lihat berikutnya. Nah, ini dia. Sebelumnya kita sudah bahas nih karya ilmiah, dan Ananda bahkan sudah melihat bentuk fisik dari karya ilmiah. Meskipun kita sekarang daring, dan juga Ananda hanya bisa melihat bentuknya secara online, kemarin banyak sekali yang menanyakan apakah kita bisa menggunakan skripsi online, makalah karya ilmiah online, itu bisa sekali, dan Ibu sudah sampaikan di petunjuk soalnya. Silahkan menggunakan skripsi online karena kita semua berbasis daring. Namun jika ada skripsi temannya, kakak kelasnya, Anda bisa melihat bentuk fisiknya. Karena ke perpustakaan tentu akan sulit pada saat sekarang ini gitu ya. Nah, ini setelah kita tahu pengertian karya ilmiah adalah karya yang berdasarkan bidang ilmu tertentu, pada intinya itu ya, yang namanya karya ilmiah itu adalah karya yang didasari oleh bidang ilmu tertentu. Nah, ini dia yang karya ilmiah. Apakah Anda tahu bahwa contoh-contoh karya ilmiah di dalam bidang pendidikan itu adalah yang pertama ada makalah, ada praskripsi, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, makalah ini yang akan sangat selalu berhubungan dengan Ananda sebagai mahasiswa. Biasanya selalu tugas-tugas itu berhubungan, nanti ke depannya akan berhubungan dengan buat makalah, artikel. Nah, itu dia ya makalah. Dia lebih sederhana bentuknya dibandingkan yang lainnya di sini. Nah, kalau untuk mahasiswa D3 yang nggak sampai S1 ya, biasanya mereka itu menyelesaikan untuk untuk akhir mendapatkan gelar D3 itu mereka yang menyelesaikan yang namanya praskripsi, atau dia lebih sederhana dibandingkan skripsi untuk S1. Nah, untuk sarjana kita harus menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana. Sedangkan untuk siapa yang ingin melanjutkan ke S2, itu dia harus akan menyelesaikan tesis di akhir pelajarannya. Dan untuk S3 dan juga untuk meraih gelar doktor, itu kita menyelesaikan yang namanya disertasi. Nah, ini semua berhubungan dengan yang namanya karya ilmiah. Nah, ini harus dirujuk dari ilmu-ilmu tertentu, dari referensi-referensi dan teori-teori yang sudah ada biasanya, atau malah menemukan teori baru dengan rujukan referensi dari teori-teori sebelumnya. Nah, ini sangat penting sekali bagi Ananda ternyata ya. Oke,
karena kita sudah membahas yang namanya karya ilmiah, maka kita coba deh kita ngerti teknik membacanya seperti apa. Jadi kita akan lebih paham bagaimana cara membaca sebuah karya ilmiah atau membaca wacana-wacana atau teks yang lainnya. Nah, di sini ada search reading. Teknik membacanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi ada yang namanya search reading. Search reading ini adalah membaca yang menemukan. Biasanya kita lakukan ketika kita baca kamus atau kita membaca buku telepon. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi ya buku telepon. Orang udah handphone semua. Nah, kalau misalnya mau nyari kontak seseorang gitu, kontak seseorang di dalam kontak handphone kita langsung ketik di bagian awal namanya kan, namanya siapa, Ernest misalnya, langsung ketik keluar itu beberapa pilihan, yang mana yang kita maksud. Nah, itu sama dengan baca search reading atau menemukan. Yang kedua, baca pilih atau selecting. Ketika kita menggunakan teknik baca pilih atau selecting ini, kita menseleksi atau memilih hal-hal yang kita butuhkan saja. Jadi ini bisa kita gunakan. Jadi ini juga pakai teknik loh, ada teknik bacanya selecting namanya ya. Yang ketiga baca lompat atau skipping. Nah, yang suka olahraga mungkin tahu nih, skipping itu lompat ya. Jadi kita lompat-lompat aja bacanya untuk menemukan informasi-informasi yang ingin kita temukan. Kita fokus kepada informasinya, kita ingat kata apa yang ingin kita temukan, misalnya kata pergi ke danau, itu bukan kata ya, tapi udah frasa ya, pergi ke danau, jadi kita langsung melompat baca pergi ke danau, bagian mana ya, kita mau menemukan informasi, jadi kita fokus kepada informasi yang ingin kita temukan saja. Yang keempat, baca layap atau skimming. Nah, baca layap ini biasanya kita bisa gunakan di dalam karya ilmiah. Karya ilmiah karena itu panjang sekali, kita membutuhkan informasi seperti kemarin, tugasnya menemukan informasi, misalnya melihat hal-hal yang penting di dalam sebuah karya ilmiah misalnya. Kita bisa gunakan teknik baca layap ini atau baca skimming. Caranya kita hanya menemukan hal-hal umum saja. Berarti di bagian judul-judulnya aja ini abstrak, oh ini abstrak. Abstraknya adanya di mana, di depan, habis itu halaman judul. Nah, itu kita bisa secara sebentar aja atau skimming aja, kita baca isinya secara umum aja. Berikutnya ada baca tatap atau scanning. Kita scan aja nih bagian-bagian tertentu. Misalnya kita hanya disuruh untuk memperhatikan atau mengetahui karakteristik dari abstrak. Nah, kita langsung meneliti abstrak, kita lihat bagian abstrak, dan kita tidak melihat bagian yang lain, itu kita bisa dengan menggunakan teknik scanning. Berikutnya ada baca reseptif. Nah, kalau baca reseptif ini sih harus berulang-ulang, karena baca reseptif ini akan membutuhkan tanggapan setelahnya. Jadi kita harus teliti dalam membacanya dari awal sampai akhir, kita harus teliti, meskipun kita bisa menggunakan teknik yang lainnya juga, yaitu kita bisa menatapnya juga, baca dengan scanning juga, atau kita selecting, kita punya pertanyaan, lalu kita ambil di dalam informasi apa yang ingin kita temukan, bisa juga kita selecting. Namun baca reseptif ini bacanya harus lebih rinci daripada teknik-teknik yang lain. Jadi mungkin kita menjadi juri di dalam sebuah kompetisi, kita harus baca cerpennya tuh dengan rinci, dengan melihat hal-hal yang kita butuhkan untuk menjadi juri, misalnya ini ya, ini baca reseptif namanya. Yang terakhir ada baca responsif. Nah, ini lebih tinggi lagi nih, karena baca responsif ini adalah membaca secara kritis untuk menganalisis. Nah, biasanya ini dilakukan oleh dosen-dosen yang memperbaiki atau bimbingan dengan mahasiswanya, dia harus memberikan tanggapan kritis setelah dia membaca, dan juga menganalisis apakah ini betul atau belum, ini sudah benar atau tidak. Nah, itu yang namanya baca responsif. Jadi dia tingkatannya itu lebih tinggi daripada teknik-teknik membaca lainnya. Nah, untuk memahami sebuah bacaan, kita harus bisa dapat kita nilai dari
faktor dalam dan juga faktor luar. Mari kita lihat ya bagaimana kita cara memahami sebuah bacaan dari faktor dalam. Dari faktor dalam itu kita harus memiliki kompetensi bahasa tentunya. Ibu pernah bilang, orang yang banyak baca, dia akan lebih gampang dalam menulis. Nah, itu menulis ya. Menulis itu udah rangkaian dari proses kita membaca, menyimak, dan juga berbicara. Ibu bilang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kompetensi bahasa ini adalah juga evaluasi kompleksitas dari apa yang sudah kita baca dan kita simak sebelumnya sebenarnya. Jadi kita dapat mempunyai kompetensi bahasa yang bagus jika kita sudah banyak membaca dan juga menyimak orang berbicara. Nah, ini faktor dari dalam yang harus kita penuhi, yaitu kita harus memiliki kompetensi bahasa yang baik sehingga kita lebih paham terhadap bacaan. Misalnya kalau kita ingin memahami skripsi, kita harus banyak membaca skripsi tentunya. Jadi kita sudah paham poin-poin penting dalam skripsi itu apa, hal-hal yang harus dimiliki oleh sebuah skripsi itu apa, sehingga kompetensi bahasa kita di dalam memahami bacaan, khususnya misalnya kita skripsi tadi ya, lebih bagus lagi. Nah, bahasa yang digunakan oleh penulis termasuk minat dan juga motivasi juga termasuk ke dalam faktor dalam untuk kita memahami sebuah bacaan. Bahasa yang dipakai penulis, misalnya kita orang Indonesia, kita mau memahami bacaan, kebetulan ini bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, tentu kepemahaman bacaan kita terhadap bacaan yang dengan menggunakan bahasa Inggris ini akan berbeda dengan pemahaman orang yang benar-benar menggunakan bahasa Inggris pada kehidupan sehari-harinya. Itu yang namanya bahasa yang digunakan oleh penulis. Nah, bahasa penulis ini tidak akan sepenuhnya kita pahami dengan kita yang basicnya itu adalah sangat memahami bahasa Indonesia. Kecuali kita sudah paham juga tentang histori bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu juga ada idiomnya, ada bahasa-bahasa kiasannya yang kita harus pelajari juga gitu. Jadi bahasa yang dipakai oleh penulis itu akan juga memahami, memberikan perbedaan ketika kita harus melakukan pemahaman terhadap sebuah bacaan. Nah, ternyata ini kembali minat dan motivasi kita juga dibutuhkan untuk memahami bacaannya, karena kalau kita udah berminat sekali dalam membaca sebuah novel karena kita tahu pengarangnya itu kesukaan kita ya. Jadi ketika kita melihat, oh ini pengarangnya Terelie ini biasanya dia punya bahasa yang enak untuk dipahami dan gampang untuk dimengerti. Nah, kita mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk memahami bacaan, maka faktor dari dalamnya itu akan terpenuhi dengan baik sehingga bacaannya kita dapat pahami dengan luar biasa tentunya. Nah, berikutnya adalah faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini tentu tidak dari dalam diri kita sendiri untuk memahami bacaan ya. Faktor-faktor dari luar ini dapat berupa unsur dari dalam bacaan itu sendiri, baik organisasi teksnya, misalnya seperti tadi bahasa atau kosakata atau organisasi teks yang disusun oleh seorang Terelie di dalam novelnya itu lebih gampang misalnya bagi kita untuk memahaminya. Maka hal tersebut juga termasuk ke dalam bagaimana organisasi teks atau tingkat kesukaran dari bacaan atau teks yang kita baca. Jadi kalau misalnya semakin mudah teks tersebut atau organisasi teksnya bagus, maka faktor luar ini akan terpenuhi, baik dari unsur bagian bacaannya, unsur dalam bacaannya itu sendiri. Jadi kita lebih paham atau lebih mudah dalam memahami teks atau bacaan tersebut. Nah, yang kedua adalah sifat lingkungan baca. Kalau ini nih, seperti misalnya seorang guru memberikan pemahaman terhadap bacaan kepada murid-muridnya, seperti ini, Ibu sedang memberikan pemahaman terhadap Ananda semua tentang tentang pemahaman terhadap bacaan. Nah, sifat lingkungan baca juga ternyata memberikan pengaruh dari luar. Ini dari luar ya.
Tidak, itu yang paling penting, faktor dalam juga penting. Jika Ananda sudah mengetahui tentang karya ilmiah sebelumnya, berarti kompetensi bahasa Ananda sudah bagus. Sehingga ketika sifat lingkungan baca, ketika ibu menerangkan, ketika ibu membantu memberikan pemahaman tentang apa itu karya ilmiah, Ananda akan lebih gampang untuk memahaminya. Nah, itu yang dari faktor luar. Jadi, untuk memahami sebuah bacaan harus ada dua faktor berperan penting di sana. Baik faktor dari dalam diri orang yang ingin memahami bacaan itu, maupun dari faktor luarnya atau yang membantu orang tersebut memahami bacaan tersebut. Jadi, Ananda untuk bisa memahami pembelajaran atau memahami modul, nah kita juga harus mengisi kompetensi kita yang baik tentang bahasa yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, ini dia. Dan juga ini yang paling penting juga, motivasi dan juga minat. Kita harus lebih tinggi lagi terhadap pembelajaran tersebut sehingga kita akan lebih mudah lagi dalam memahami bacaan atau modul yang ada yang di-share sama Ibu ya di Google Classroom. Nah, kita lanjut ya. Ini ada tingkat kemampuan membaca. Nah, seseorang itu tentu tidak akan langsung tingkatan membacanya itu langsung di bagian 5. Nah, jadi tingkatan membaca itu ada 5 ini. Yang pertama, seseorang yang mampu memahami secara harfiah. Secara harfiah itu maksudnya secara apa yang tertulis. Kalau Ananda sudah mampu mengingat informasi yang tertulis di dalam sebuah wacana atau teks, itu berarti Ananda sudah memiliki pemahaman secara harfiah terhadap informasi tersebut. Jadi tingkat kemampuannya sudah ada di bagian nomor 1. Di nomor 2, ketika seseorang sudah mampu mereorganisasi. Jadi mereorganisasi ini adalah menganalisis sebuah pikiran secara eksplisit. Secara eksplisit ini berarti tidak hanya apa yang tertulis atau harfiah yang tadi kita bahas, yang harfiah ya, harfiah apa yang tertulis. Nah, kalau yang nomor 2 itu sudah mampu mereorganisasi, berarti dia tidak hanya bisa atau mampu membaca apa yang tertulis saja, tapi dia sudah mampu membahas secara menganalisis buah pikiran atau pokok inti dari wacana tersebut secara eksplisit. Jadi apabila ada CV dari caleg misalnya ya, CV caleg biasanya itu apa yang tertulis misalnya dia lulusan ITB tahun sekian. Nah, kalau orang yang mampu membaca secara harfiah, dia hanya bisa memberikan informasi kepada orang lain bahwa caleg ini adalah lulusan ITB tahun 2017. Tapi jika kita sudah mampu mereorganisasi sebuah bacaan, maka kita sudah mampu memberikan informasi kepada orang lain bahwa caleg ini ternyata dia jurusan teknik karena dia lulusan ITB beberapa tahun yang lalu. Nah, itu udah mereorganisasi. Berikutnya inferensial, tingkatan yang nomor 3. Inferensial itu adalah apabila kita sudah mampu menyimpulkan berdasarkan pengalaman sebagai dasar pendapat. Nah, ternyata pengalaman juga penting loh. Pengalaman ini adalah bacaan-bacaan sebelumnya. Bacaan-bacaan sebelumnya yang pernah kita baca. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya, tingkat kemampuan membaca kita dibandingkan harfiah dan mereorganisasi. Orang yang sudah banyak membaca, tentu dia sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa diinferensial. Nah, sudah mampu untuk menginferensial sebuah bacaan lainnya yang berhubungan dengan bacaannya sebelumnya. Jadi, bacaan sebelumnya itu bisa menjadi dasar-dasar pendapat bagi dia untuk memahami bacaan berikutnya. Misalnya, caleg tadi ya, dia sudah baca CV caleg yang lulusan ITB 2017 tadi. Nah, kalau orang yang sudah teknik tingkatan membacanya sudah di tingkat keinferensial, dia sebelumnya tentu sudah punya pengalaman bahwa si caleg ini dia karena dia orang Padang tapi dia merantau ke Bandung untuk kuliah gitu. Jadi pengalamannya keluar itu sudah banyak, dia sudah banyak melihat hal-hal yang
lebih daripada orang-orang yang hanya berada di Padang saja. Misalnya ya, jadi dia sudah ada pengalaman lain, bacaan lain yang untuk dia mengambil kesimpulan terhadap si orang ini. Nah, itu dia yang inferensial. Berikutnya, tingkatan membaca evaluasi. Nah, orang yang sudah bisa mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap bacaan yang dia baca, berarti dia sudah naik satu level lagi, yaitu level keempat, yaitu evaluasi. Biasanya kita mahasiswa sudah bisa itu mengevaluasi. Kemarin kita juga belajar mengevaluasi. Seperti membaca koran. Membaca koran itu kita sudah tingkatan kemampuan baca kita sudah dievaluasi karena kita sudah mampu menilai mana kalimat majemuk, ini kalimat efektif atau tidak. Nah, kita sudah bisa atau mampu memberikan penilaian terhadap sebuah bacaan. Nah, itu sudah tingkatan membaca yang nomor 4 atau evaluasi. Nah, yang kelima itu adalah tingkat kemampuan membaca apresiasi. Jika kita sudah bisa memberikan reaksi atau memberikan feedback terhadap sebuah bacaan, kita sudah mampu menilainya tadi ya, evaluasi, lalu kita sudah bisa memberikan feedbacknya, ini harusnya seperti ini. Kita, ini yang lebih bagusnya itu, kalimat yang efektif itu, dia tidak menggunakan kata-kata yang boros atau pemborosan kata. Jadi kita sudah bisa memberikan reaksi terhadap bacaan, itu berarti kita sudah mampu berada pada level kelima di tingkat kemampuan membaca. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa kita sudah harfiah pasti sudah oke. Karena kita sudah punya banyak pengalaman, maka kita sudah harusnya mampu mereorganisasi dan juga melakukan inferensial terhadap bacaan. Karena kita sudah banyak sekali, sudah berapa tahun sejak kita belajar membaca, kita udah banyak sekali kosakata yang sudah kita baca, yang sudah tersimpan di dalam pikiran kita, sehingga ketika kita menyimpulkan berdasarkan pengalaman bacaan, kita sudah lebih mampu. Dan juga evaluasi sama apresiasi ini mungkin kita harus banyak belajar lagi, harus punya ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga kita bisa melakukan apresiasi pada tingkatan kemampuan membaca yang paling tinggi. Oke ya, Anda semua, Ibu yakin Anda semua sudah terbiasa dengan ini. Cuman dalam pemahaman harfiah itu sudah biasa sekali, namun Anda belum tahu yang namanya ya. Dan ini kita dapat pengetahuan keterampilan membaca dengan mempelajari topik ini. Nah, untuk memahami sumber ilmiah, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia ya, kita sudah masuk kepada inti dari topik ini, memahami sumber ilmiah. Seperti yang kita ketahui, di dalam sumber ilmiah itu dia akan terdapat referensi-referensi, buku-buku yang harus kita baca dan kita kutip ke dalam ilmiah skripsi. Misalnya kita menyelesaikan skripsi atau makalah lainnya, itu kita harus bisa sumbernya itu kita memahami bahwa ini ilmiah nih, ini tidak. Misalnya kita mengambil blog-blog di internet, mana yang ilmiah dan mana yang tidak ilmiah, kita harus mampu membedakannya. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa semua pemahaman kita terhadap sumber ilmiah itu berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami. Jadi kita harus banyak lagi membaca, mencari sumber-sumber ilmiah, mencari ilmu yang berhubungan dengan apa yang ingin kita ketahui. Nah, yang pertama, yang membaca memindai hal-hal yang dibutuhkan sebagai identifikasi awal. Jadi ketika kita ingin mengambil sumber ilmiah tentunya ya, sedapatnya kita harus mengambil bacaan tuh yang ilmiah gitu. Dimanapun, walaupun di internet, di blog, atau di mana saja, kita harus lihat. Kita harus membaca layap. Nah, ini membaca memindai ini sama dengan kita membaca layap tadi, membaca sekilas hal-hal yang dibutuhkan sebagai identifikasi awal. Misalnya kita lagi membutuhkan apa nih? Kita membutuhkan informasi mengenai perpustakaan. Kita ingin mencari apa itu perpustakaan berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi identifikasi awal kita harus mencari arti kata perpustakaan ini. Jadi kita fokus kepada apa yang ingin kita cari. Jadi jika kita sudah tahu apa yang kita butuhkan atau kita cari, kita dapat melakukan identifikasi awal topik-topik mana saja yang kita perlukan. Jadi yang tidak kita perlukan kita tidak gunakan atau kita tidak baca. Jadi kita hanya membaca sekilas dulu, membaca memindai itu ya sama dengan scanning juga. Kita lihat, kita pindai gitu ya. Ini teknik membaca juga. Sebagai identifikasi awal kita lihat hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita dapat membaca dengan teliti yang penting dan yang berhubungan dengan judul yang ingin kita bahas gitu. Kalau kita ingin judulnya perpustakaan sebagai sarana awal anak SD membaca misalnya kan, nah kita harus mencari hal-hal penting yang berhubungan dengan judul yang ingin kita bahas gitu. Itu dia untuk cara kita memahami sumber ilmiah yang kedua. Yang ketiga, kita mampu untuk mengimplementasikan kembali hasil penelitian. Ketika kita sudah melihat apa yang kita butuhkan, lalu kita sudah mencari informasi-informasi yang sesuai dengan judul, berikutnya kita harus mampu mengimplementasikan. Setelah kita baca, kita harus mampu mengaitkannya dengan penelitian yang ingin kita lakukan atau hasil penelitian yang kita dapatkan. Nah, ini dia kalau kita ingin memahami sumber ilmiah sebagai referensi terhadap karya ilmiah yang ingin kita tulis atau makalah atau skripsi yang ingin kita tulis. Nah, Ananda semua, untuk di video ini, Ibu sampai memahami sumber ilmiah saja, dan untuk hal-hal yang lebih detail lagi, Ananda sudah Ibu kirimkan modul yang lebih rinci lagi tentang membaca sumber ilmiah ini, bagaimana cara membacanya, dan karakteristik sumber ilmiah. Nah, Ananda bisa lihat di Google Classroom, di modul yang sudah dibagikan, dan untuk berikutnya, Ananda silahkan monitor di Google Classroom dan juga WA Group untuk tugas dan juga latihannya. Pada kesempatan kali ini, untuk video ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan juga jangan patah semangat untuk selalu mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi di rumah karena kita daring sekarang, jadi informasi itu kita dapatkan bagaimana caranya lah Ananda belajar tuh dari rumah dengan tidak mengurangi esensial dari belajar itu sendiri. Jangan lupa menjaga kesehatan dan juga makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah gunakan masker dan juga biasakan dengan hidup bersih, sehat, dan juga terapkan protokoler kesehatan yang sudah diapakan oleh pemerintah. Oke, terima kasih atas kesempatan dan juga semoga Ananda memahami materi yang disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.